Konsultasi Keuangan Johar Mani. Selamat pagi Bu Ana. Ya. Ya Bu Ana, silakan. Ya, pagi Mas Aidil. Ya, pagi Bu. Gimana Bu? Ya, saya mau tanya Mas Aidil gini. Ya. Saya tuh punya rumah dua, satu di Banjarmasin, satunya di daerah Cikarang. Ya. Nah, terus yang di Banjarmasin itu kebetulan rumahnya dikontrakin. Nah, yang di Cikarang itu saya masih bingung mau kontrakin apa dikos-kosin ya Mas sebaiknya ya. Ya. Baik. Yang di Cikarang ya Bu ya? Cikarang. Baik. Terima kasih Bu Ana. Ya, Cikarang itu cukup bagus marketnya, ya Bu ya. Banyak pabrik-pabrik dan lain sebagainya. Jadi saya rasa kalau mau dibuat rumah kontrakan atau rumah kos-kosan, secara penghasilan memang akan dibandingkan hanya kita kontrakan aja rumahnya, secara penghasilan potensi income lebih tinggi. Cuma memang sekali lagi kalau kita mau buat bisnis kos-kosan tadi, berarti harus ada orang yang jaga. Jadi kita harus punya orang kepercayaan gitu ya, yang memang mengurusi properti tersebut gitu ya. Nah, jadi kalau secara income nanti tinggal hitung aja berapa besar jumlah tanahnya, kemudian berapa kamar yang bisa dibagi. Kemudian kalau memang itu marketnya untuk para buruh, berarti harganya memang tidak bisa terlalu tinggi. Tadi seperti anak-anak kuliahan ya, jadi harganya mungkin relatif di bawah 1 juta, atau kalau tidak, kalau memang harganya mau dipatok 1 juta, mereka boleh sharing satu kamar berdua biasanya. Dan itu dengan harga mungkin sekitar antara 400.000 sampai 600.000 per orang per kamar, bisa berdua, kurang lebih hampir sama dengan harga rumah petakan mereka. Jadi buat mereka kalau tinggal di kosan mungkin lebih bersih gitu ya, lebih baik gitu, sanitasi dan lain sebagainya, fasilitas juga lebih baik, mereka pasti mau pindah ke kos-kosan tadi. Oke. Tapi kalau yang seperti ini marginnya nggak gede ya, kalau untuk yang rumah. Sebenarnya kalau kan rumahnya udah ada, rumahnya udah ada. Oke. Cuma memang tadi balik lagi kalau misalnya untuk mahasiswa dan untuk buruh karyawan gitu ya, tinggal space-nya aja. Jadi kalau kamarnya dengan luas sekian bisa jadi, misalnya kalau untuk orang kerjaan ya profesional, dengan harga sewa tinggi mungkin satu lantai cuma bisa dapat 6 sampai 10 kamar. Tapi untuk yang kamarnya lebih kecil, misalnya mahasiswa segala macam, mereka bisa dapat sampai 12 sampai 15 kamar. Oke. Pak Sony di Pekanbaru ikut bergabung lagi? Ya. Ya, Pak Sony, silakan. Oh iya, selamat pagi Mbak. Pagi. Pagi. Iya, saya dari Pekanbaru nih Mbak. Ya, silakan Pak Sony. Saya mau nanya nih dengan salah Mas Akbar ya. Ya. Iya. Layaknya satu kosan itu berapa kamar? Iya. Oke. Ya. Kemudian yang kedua, kita kalau bangun itu, saya rencana mau bangun untuk ini ya, karyawan. Kayaknya untuk karyawan pekerja gitu ya, untuk karyawan ini. Itu maksudnya maintenance kita dalam per bulan itu sekitar berapa persen itu untuk maintenance, baik penjaga listrik, AC ataupun semuanya, kira-kira berapa? Iya. Oke. Baik. Ya. Baik. Makasih Pak Sony ya. Bagus sekali. Ya kan? Banyak yang mau bisnis sosial. Jadi gini Pak ya, ukuran kamar tadi seperti saya katakan, kalau untuk karyawan biasa dan juga untuk mahasiswa, biasanya kamar tidak terlalu besar. Ukuran standar yang pernah saya buat itu adalah 2,5 meter kali 3 meter di luar kamar mandi. Nah, biasanya zaman sekarang kalau di kota-kota besar seperti di Jakarta, Bandung, Surabaya dan sebagainya, relatif mereka lebih meminta kamar mandi di dalam supaya lebih private. Gitu ya. Tapi di banyak kota mungkin kamar mandi bisa sharing di luar. Nah, itu akan membedakan harga. Biasanya harga bisa beda antara 100 sampai 200 ribu hanya karena beda kamar mandi. Kemudian beda juga dengan yang pakai AC dengan tidak pakai AC gitu ya. Dan itu nanti juga akan membedakan dengan biaya maintenance kita. Jadi rata-rata biaya maintenance itu antara mungkin 10 sampai 20% dari income. Jadi kalau kita jual 1,2 juta tadi, berarti net bersih kitanya adalah di sekitar 1 jutaan. Jadi 200 ribu memang udah kita cadangkan untuk biaya listrik, maintenance dan lain sebagainya. Tapi itu kalau tidak, itu di luar AC. Jadi kalau ada tambahan AC berarti kita harus tambah lagi. Nah, ini biasanya kita lihat dari harga pasarnya. Kalau misalnya kita mau pakai fasilitas AC, atau kalau mahasiswa bawa komputer dan sebagainya, biasanya saya kenakan lagi tambahan ekstra misalnya 50.000 gitu. Baik. Untuk itu ya, tambahan. Ya. Nah, ini kan kalau yang memulainya itu kita ya gitu. Kita bikin sendiri, kita bangun sendiri, kita beli tanah sendiri. Nah, sementara kalau kita nggak mau beli tanah, kita nggak mau beli kita tidak mau membangun rumahnya, tapi kita pengen berinvestasi gitu di rumah kos-kosan karena melihat tadi keuntungan yang bagus ini. Bagusnya. Jadi gini, sekarang ini mungkin dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ya, sedang marak juga sekarang investasi kos-kosan. Jadi skemanya mungkin lebih mirip seperti kalau kita beli kondotel. Ya, jadi skemanya adalah kita investasi, taruh dana, mungkin sekitar 50 juta atau 100 juta atau 250 juta tergantung dari daerahnya dan besarannya. Misal analoginya Mas Aidil yang ngebangun gitu. Saya titip uang ke Mas Aidil betul. Jadi ini sebenarnya kalau istilah di corporate finance namanya project financing ya. Saya punya project, saya butuh dana, tapi saya nggak datang ke bank, saya datangnya ke para investor yang punya dana. Nah, keuntungan investor apa? Dia akan
menginvestasikan dana tersebut ke proyek tersebut, kemudian biasa diambil dari income, jadi seperti kondotel, diambil dari income, misalnya tadi per kamar dari 1,2 dipotong manajemen fee dan sebagainya, para investor dapatnya misalnya 1 juta atau 800.000. Jadi dalam hal ini saya membantu Mas Aidil memfinancing membangun itu tadi, misalnya mencari tanahnya, membangun rumahnya. Enggak, kalau cari tanah, membangun tuh urusan si manajemen. Oh, manajemen. Nasabah atau para investor hanya menginvestkan dananya seperti halnya. Dan tiap bulan akan mendapatkan return yang fix. Sebenarnya sih nggak boleh dibilang fix ya, karena kan investasi ya. Tapi kita bisa kasih average rata-rata. Nah, nanti biasanya gini, ada model yang seperti kondotel bahwa nanti bisa dijual lagi, tapi ada juga beberapa skema kurang lebih seperti itu. Cuma karena akan saya miliki gitu unitnya. Permasalahannya adalah di sini karena ini bukan apartemen, tidak bisa strata title jadi. Nah, itu yang menjadi permasalahan dan itu yang membedakan dari sisi security ya, keamanannya bahwa kalau ini seperti investasi bersama lah ceritanya. Tapi kalau misalnya kalau kita beli kondotel atau beli apartemen dapat sertifikat strata title kepemilikan. Gitu. Jadi return yang kita terima adalah itu tadi saja ya. Betul. Nanti biasanya gini di akhir periode kontrak, misalnya 5 tahun atau 8 tahun atau 10 tahun, ada beberapa skema yang dimana properti dijual, kan harganya udah naik 2-3 kali lipat. Nah biasanya dikembalikan investasinya plus dikasih hasil keuntungan dari penjualan properti. Oh, dari penjualan itu tadi. Oke. Jadi kalau dihitung itu enakan mana? Bangun sendiri apa ngikut yang gini? Investasi begini? Budgetnya. Gitu. Kalau kita punya budget cuma di bawah 500 juta, di bawah 250 juta dan kita ingin punya kosan, ingin punya passive income, skema yang kedua. Tapi kalau memang kita berani mau punya dana cukup besar, dan punya lokasi karena harga tanah mahal kan, dan bangunnya biaya bangun mahal, otomatis ya kita miliki sendiri aja. Baik, Mas Aidil, terima kasih untuk waktu dan perbincangannya, semoga sangat bermanfaat. Dan pemirsa, demikian perbincangan di Your Money. Terima kasih atas partisipasinya. Kita kembali lanjutkan 8-11 Show. Sampai jumpa. Thank you.